Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang dimanapun berada. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan menjadi bagian hidup kita sepanjang hari ini. Hari ini kita akan bersyukur untuk firman Tuhan dan merenungkannya untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 6. Mari kita bersama-sama mengucapkan, mengingat dan merenungkannya. Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ya, hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian yang sudah dituliskan di dalam Amsal ini, sesuatu catatan yang sangat istimewa. Rumah dengan banyak cinta dan kedamaian itu lebih baik daripada penghasilan yang disertai masalah, disertai sakit hati dan seterusnya. Jadi ada catatan bahwa orang benar itu menikmati kehidupan yang bahagia, ya, yang tenang dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan atau disediakan dalam hidup ini. Tetapi orang jahat itu, catatan firman Tuhan ya, mengalami kesengsaraan, penderitaan, bahkan ketika dia punya penghasilan yang meningkat sekalipun. Ya, jadi ayat ini tuh membandingkan ada hasil yang berbeda dari gaya hidup yang benar dan gaya hidup yang jahat. Ya, Salomo ini membuat perbandingan yang menurut saya sangat unik ya, tetapi ini menjadi sesuatu hal yang kita perlu perhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan Amsal 15 ayat 6, Salomo membandingkannya antara rumah dengan penghasilan. Kemudian ada orang benar dan orang fasik, kemudian ada harta benda dan kerusakan. Ya, apa yang kita dapat lihat dari perbandingan-perbandingan itu ya? Apa yang membedakan dari perbandingan-perbandingan itu? Ternyata ada satu hal yang sangat istimewa yang kita lihat adalah hidup yang saleh, hidup yang takut akan Tuhan. Salomo itu mengajarkan bahwa hal-hal yang tidak kelihatan ya, harta yang tidak kelihatan, harta yang tidak ternilai itu adalah cinta, kedamaian, sukacita, kebenaran, itu lebih tinggi nilainya. Ya, menjadi sesuatu yang tak ternilai dibandingkan harta-harta yang terwujud, yang kelihatan seperti uang, pendapatan, aset-aset kita, bahkan makanan-makanan yang mewah yang kita bisa nikmati. Ya, jadi apa yang kita bisa belajar bahwa kita perlu melihat ada nilai ya yang diletakkan, yang ditaruh oleh Salomo tentang harta yang tak ternilai. Apa harta yang tak ternilai itu? Ternyata bukan pada sesuatu yang terlihat saja. Karena harta yang terlihat, ya tadi kita sudah bahas ya, kekayaan yang kita bisa nikmati itu kemudian tidak selalu menjamin ya harta yang tak ternilai, yaitu kedamaian dan sukacita dan sebagainya. Amsal 15 ayat 16 sampai 17 mencatat demikian. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Sekali lagi kita lihat ya, harta yang banyak, ya makanan yang mewah, tetapi kalau orang-orang yang memilikinya bahkan tidak punya sukacita, itu menjadi sesuatu yang tidak akan berarti. Ya, Salomo sedang mengajarkan bahwa di dalam hidup ini ada prioritas-prioritas yang tidak ternilai harganya. Ada harta-harta yang tidak ternilai harganya. Ya, mungkin ada orang-orang benar yang saudara hidup benar dan kemudian penghasilan kita tidak sebanyak orang-orang yang jahat. Tetapi kita tinggal dalam rumah dengan penuh sukacita. Ya, kita punya rumah yang ada harta tak ternilainya. Kita dapat punya rumah dengan banyak harta yang bahkan mungkin tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang yang jahat. Apa itu hartanya? Hati nurani yang bersih. Apalagi harta yang kita bisa miliki, hadirat Allah. Apalagi harta yang kita bisa miliki, kasih. Apalagi harta tak ternilai, kedamaian, ya ketenangan, bahkan warisan hidup yang kekal yang akan kita miliki. Ya, jadi kita dapat belajar hari ini ya, di rumah orang benar itu ada banyak harta. Di rumah orang benar ada harta yang tak ternilai, yaitu sukacita dan kekekalan, dan janji kekekalan yang luar biasa. Orang-orang yang jahat itu mungkin makmur sekarang, mungkin punya banyak hal sekarang, tetapi
mereka berhadapan dengan kekekalan yang akan dihabiskan di neraka nantinya. Mazmur 73 ada catatan pemazmur di ayat 3 dan beberapa ayat yang lainnya saya akan bacakan di ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang tidak jujur, orang yang jahat. Tapi kok dia berhasil ya? Kok dia seolah-olah kekayaannya banyak ya? Pemazmur berkata bahwa dia pun merasa cemburu. Tapi firman Allah di Mazmur 73, kalau Bapak Ibu bisa sempat baca semuanya, ada catatan bahwa kita tidak perlu cemburu kalau ada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam hidup kemudian mereka memperoleh harta yang banyak. Karena firman Allah mencatat demikian ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidupnya benar, takut akan Tuhan, mungkin kita tidak memiliki harta yang melimpah. Kalau kita diberkati dengan harta yang melimpah, puji syukur. Tapi kalaupun kita punya harta yang mungkin bagi dunia ini atau bagi kita, wah ini pas-pasan, ya tidak berlimpah-limpah. Tapi kita dapat mensyukuri kita punya harta tak ternilai. Bahwa Tuhan memberkati kita dengan kebaikan hati, ya keuntungan yang jauh lebih besar untuk hidup kita sekarang maupun hidup akan datang. Amsal 23 ayat 17 mencatat begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mari belajar hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup benar, firman Allah sekali lagi hari ini mengajarkan, di rumah kita ada banyak harta. Di rumah orang benar ada harta yang tak ternilai yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Orang jahat ya terlepas dari kekayaannya mungkin seringkali mengalami perselisihan, mungkin seringkali tidak segan-segan ya untuk mencari masalah dalam hidup mereka. Mereka hidup dalam ketamakan, ya berusaha hidup mencari keserakahan ya dalam kehidupan mereka, takut kehilangan harta mereka. Hidup mereka dipenuhi dengan kecemasan-kecemasan ya. Mereka tidak bisa menikmati kehidupan mereka. Ketakutan mereka membuat justru mereka tidak bisa membagikan cinta kasih satu dengan yang lain. Dan ini yang firman Allah berkata bahwa penghasilan orang yang jahat itu justru membawa kepada kehancuran. Meskipun punya penghasilan yang banyak, tapi kalau tanpa takut akan Tuhan, tanpa hidup yang benar, tentunya itu tidak akan membawa keberhasilan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari renungan kita hari ini? Ya, nomor 1 yang kita belajar, hidup benar itu jauh lebih baik daripada hidup berdosa. Ya. Mari kita jadi orang-orang yang mendasari segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, coba renungkan. Aku punya kesempatan hidup sampai hari ini. Saya hari ini masih hidup. Saya hari ini masih bisa bernafas. Saya hari ini masih bisa bekerja. Betapa itu satu harta yang tak ternilai. Bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Lalu taruh dalam hati kita, aku mau hidup benar. Ya. Bagaimana hidup benar? Tentunya hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup benar? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca firman itu bukan hanya untuk memenuhi rutinitas, tapi kita belajar apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Apa yang Tuhan ingin saya bagikan bagi keluarga saya. Apa yang Tuhan ingin saya bagikan bagi orang-orang di dekat saya. Mungkin itu kata-kata nasihat, mungkin itu doa, mungkin itu bagian-bagian yang kita miliki dari sebagian harta kita. Kita akan banyak mengerti kalau kita terus hidup benar dalam firman Tuhan dan dalam kebenarannya. Kemudian firman Allah berkata, ketika kita hidup benar, ya, itu akan memberi kita kepuasan, ya, dengan keuntungan yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan ya, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hari ini kita belajar ya bahwa
hidup kita pun akan, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar puas dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan apa yang ada. Apa yang Tuhan beri kita bersyukur, apa yang Tuhan izinkan untuk kita dapatkan, kita nikmati dengan penuh sukacita, sehingga kita tidak terjerat dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Ya, sehingga kita dapat belajar bersyukur, puas dengan apa yang kita miliki. Ya, mari kita menikmati sukacita. Ya, firman Allah berkata ketika kita hidup dalam kebenaran, ada upah yang luar biasa, ada berkat yang dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari hati kita sendiri, dan terutama ada berkat luar biasa dari surga. Amsal 14 ayat 14 berkata demikian, orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kiranya hari ini renungan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Di rumah orang benar ada banyak harta. Dan itu bukan bicara tentang harta-harta yang terlihat, tetapi harta yang tak ternilai. Sukacita, hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan. Mari kita fokus untuk kemudian hiduplah dalam kebenaran. Kalaupun kita bekerja, bekerjalah dalam kebenaran. Engkau mencari penghasilan, carilah dalam kebenaran. Nilai kebenaran harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi kekayaan, harta yang tak ternilai di dalam hidup kita. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Kiranya kebenaran Tuhan menjadi harta yang tak ternilai dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kehidupan saya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan akan terus menjadi kekayaan utama dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, atau hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan, mari sampaikan itu melalui chat WhatsApp di 0813 27420088. Kami akan bersama-sama mendoakan Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama bersukacita untuk kesaksian Bapak Ibu. Mari bagikan ya kesaksian Bapak Ibu, pertolongan yang Tuhan berikan itu adalah juga harta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Harta tak ternilai. Bagikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami belajar tentang indahnya harta tak ternilai di dalam Engkau. Kebenaran-Mu, hadirat-Mu, hidup di dalam Engkau. Tolong kami berfokus, memberi prioritas hidup kami. Bukan pada harta-harta yang fana, harta-harta yang akan habis, atau harta yang bahkan akan kami tinggalkan di dunia ini. Tapi kami juga memberi prioritas pada harta yang tak ternilai. Engkau sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kebenaran-kebenaran-Mu, hadirat-Mu, itu menjadi harta yang kami cari dengan segenap hati kami. Menjadi harta yang tak ternilai dalam keluarga kami. Ketika keluarga kami dipenuhi oleh hadirat-Mu, dipenuhi oleh kebenaran-Mu, dipenuhi oleh sukacita-Mu, dipenuhi oleh kasih-Mu. Kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Setiap kami yang dengar firman-Mu, untuk kami menjadikan Engkau harta tak ternilai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.